2-nya ini berarti dia 2A. Ini 2A, yang ini 3A tambah B, sedangkan yang ini adalah A tambah B tambah C gitu. Kita mulai dari mana? Yang paling gampang, yang paling sedikit variabelnya. Berarti yang mana dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Menit Bermanfaat. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di tes masuk SMA favorit 2021 ya. Dan ini adalah part yang ketiga ya. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2-nya bisa dicek di link deskripsi ya. Part ketiga ini soalnya dari nomor 21 ya. Kemarin sudah kita bahas nomor 1 sampai nomor 20. Sekarang kita bahas nomor 21 sampai nomor 30. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya mengajak teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman, nggak perlu bayar ya. Tinggal klik tombol merah yang di bawah sini ya, yang ada di bawah video ini ya, tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Terus jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya, supaya nanti kalau sudah ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya ya, dapat informasi kalau saya sudah upload video yang terbaru ya. Oke, kita mulai teman-teman. Nomor 21. Nomor 21 soalnya berbunyi, bentuk sederhana dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 per 4x kuadrat dikurang 1 ya. Bentuk sederhana teman-teman. Berarti kalau bentuk sederhana ini nanti bilangannya atas ya, pembilangnya dengan penyebutnya di bawah ini bisa difaktorin, nanti bisa dicoret gitu ya. Dan kita mulai dari yang gampang dulu. Mana yang paling gampang? Yang paling gampang adalah yang biasanya ya, yang dua suku aja. Yang ini nih, 4x kuadrat kurang 1. Udah gitu nanti dia di sininya nih sama-sama bilangan kuadrat nih. 4x kuadrat kan bilangan kuadrat dari 2x ya. 1 itu kuadrat dari 1. Berarti kita faktor ini per gitu kan. Nanti yang bawahnya buka tutup buka tutup. Nah, 4x kuadrat itu kuadrat dari 2x. 2x dengan 2x. 1 itu 1 kali 1 dikurang 1. Berarti nanti satunya ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah gitu. Nanti yang atasnya pasti ada di antara yang 2x tambah 1 atau 2x kurang 1 ya. Berarti ini kita buka tutup lagi. 2x kuadrat itu perkalian antara 2x dengan x ya. Terus ini dikurang 3. 3 itu berarti 1 dikali 3. Nggak ada kemungkinan lain. 1 kali 3. Udah gitu di bawahnya kan yang 2x-nya itu temannya 1 ya. 2x temannya 1 nih. 2x 1 2x 1. Berarti yang satunya itu ada di sebelah sini. Yang 3-nya ada di sebelah sini. Nah, gitu ya. Ini kan dikurang 3 nih. Berarti minus 3 ya. Minus 3 itu berarti 1 kali negatif 3 atau negatif 1 kali 3. Nah, gimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya adalah gini. Ya, ini tengah-tengahnya berapa nih? Tengah-tengahnya adalah positif 5x. Positif 5x. Nah, berarti nanti yang besarnya itu harus bernilai positif. Maksudnya apa? Ini kalau kita cek nih, 2x dikali 3 berapa? 6x kan? 6x positif ya. 1 kali x kan? X gitu. Nah, ini berarti positif 5x. Berarti yang besarnya itu mana? Yang 6x ya. Berarti ini bernilai positif. Yang ini bernilai negatif. Berarti ini yang positif nih, 2x kali 3 positif 6x. Berarti ini yang positif di sini. Nah, gitu. Ini yang 1 kali x-nya kan bernilai negatif. Berarti ini yang negatif. Set. Nah, gitu. Kalau masih belum paham, teman-teman bisa ngecek di video yang sudah pernah saya upload ya, cara pemfaktoran detail, cara dari awal sampai akhir ya, yang mudahnya seperti apa ya. Nanti saya sertakan di link deskripsi di bawah ya. Oke, berarti ini kalau sudah begini, yang sama yang mana? Yang 2x kurang 1, 2x kurang 1. Tinggal x tambah 3 per 2x tambah 1 ya. X tambah 3 per 2x tambah 1. Mana dia? Ah, ini yang B ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah ya, insya Allah. Lanjut nomor 22. Hasil dari 3x tambah 7 dikali 2x kurang 5. Nah, ini lebih mudah insya Allah ya, karena ini tinggal dikali aja dibanding nomor 21 disuruh memfaktorkan ya. 3 kali 3x kali 2x 6x kuadrat. Hitungnya ini
Yang depan dengan yang depan dulu, belakang dengan belakang. 7 kali negatif 5, negatif 35. Nah, kalau udah gini udah ketahuan nih. Berarti yang mana yang nggak mungkin? Yang C sama yang D udah nggak mungkin. Karena yang C sama D sama-sama positif ditambah 35 tambah 35. Tinggal yang A sama yang B. Nah, sekarang tinggal mastiinnya yang mana? Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya ya, yang depan kali depan hasilnya di depan, yang belakang kali belakang hasilnya di belakang. Nah, yang tengah-tengah ini adalah yang depan dengan belakang. 3x kali negatif 5 negatif 15 gitu ya, x. 7 kali 2x positif 14x. Nah, negatif 15x tambah 14x tinggal negatif x dikurang x. Jawabannya yang B gitu ya. Udah ya, insya Allah. Lanjut nomor 23. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 15 dengan daerah asal x anggota bilangan real adalah yang mana, gambarnya yang mana ya. Grafik fungsi. Kalau grafik fungsi sudah pernah saya upload juga cara membuat grafik fungsi dari sebuah persamaan ke dalam bentuk grafik ya. Nanti bisa dicek juga di link deskripsi. Caranya yang paling mudah gimana? Lihat koefisien x kuadratnya, angka yang di depan x kuadratnya apakah positif atau negatif. Nah, ini kan angkanya nggak ada tandanya kan teman-teman, berarti sama dengan positif nih. Dia sama dengan 1x kuadrat. Nah, karena positif berarti nanti grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas. Berarti yang mana dong? Kalau nggak yang A, yang B ya, yang mangapnya gitu ya. Yang mangapnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Nah, ini kan yang mangapnya ya, terbuka itu ke atas. Berarti yang C dengan yang D sudah tidak mungkin. Nah, gimana cara mastiinnya? Mastiinnya kita faktorin aja yang ini. X kuadrat kurang 2x kurang 15 ini supaya jadi 0. Berarti diapain? Difaktorin dong. Kayak tadi ya, kita faktorin supaya jadi 0. X kuadrat berarti x kali x. 15 itu berarti 3 kali 5. 3 kali 5 ya, atau bisa juga 15 kali 1. Nah, kenapa 3 kali 5? Di sini lihat. Karena dia negatif 15. Berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan negatif 15 dan jumlahnya negatif 2 ya. Berarti diantara ini ada yang negatif. 3 sama 5 ada yang negatif karena dia negatif 15 ya. Di tengah-tengahnya negatif 2. Negatif 2 berarti yang besarnya yang negatif. Nah, ini yang negatif, ini yang positif. Kalau nggak percaya hitung aja lagi ya. Ini gitu. Kali ini gitu ya. Nanti akan sama dengan yang ini. Nah, supaya jadi 0 berarti kan ini x tambah 3 supaya jadi 0. X-nya berapa dong? X-nya negatif 3. Yang ini x kurang 5 supaya jadi 0. Berarti x-nya 5. Nah, berarti dia x-nya itu negatif 3 sama x-nya sama dengan 5. Cari yang perpotongan sumbu y-nya itu di negatif 3 dan 5. Yang mana? Yang ini nih, negatif 3 sama 5. Berarti jawabannya yang A ya. Yang B itu kan negatif 5 sama 3 ya, teman-teman ya. Kalau masih belum paham diulang-ulang lagi atau bisa ngecek cara lebih detailnya di video yang sudah pernah saya upload di channel ini ya. Lanjut nomor 24. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2x kurang 12 nilai dari f setengah ya. Sini keterangannya apa? Fx f setengah. Nah, berarti x-nya itu diganti dengan setengah gitu aja. Berarti 2x kuadrat kan soalnya gini, 2x kuadrat kurang 2x kurang 12. X-nya kita ganti dengan setengah, berarti 2 kali setengah pangkat 2 dikurang 2 kali setengah kurang 12. Nah, setengah pangkat 2 kan seperempat ya. Ini kalinya jangan dikali dulu tapi dipangkatin dulu ya. 2 kali seperempat nih kan dipangkatin 2. Dikurang 2 kali setengah 1 kurang 12. 2 kali seperempat setengah ya. Setengah dikurang 1 kurang 12. Setengah dikurang 1 negatif setengah. Negatif setengah dikurang 12. Hutang setengah, hutang lagi 12 ya. Negatif setengah dikurang 12, hutang setengah, hutang lagi 12. Berarti hutangnya makin banyak. Negatif 12 1 per 2 ya. Yang B. Oke, nomor 24 saya hapus dulu. Sekarang kita bahas yang nomor 25. Selisih dua bilangan asli adalah 4, sedangkan hasil kalinya 96. Salah satu bilangan tersebut adalah berapa ya? Jadi selisih itu kan berarti dikurang ya teman-teman ya. Berapa kurang berapa gitu, hasilnya 4. Dan dia itu angkanya sama nih. Berapa dikali berapa hasilnya 96. Nah, kalau kayak gini
Kalau pakai runut ya, pakai rumus itu caranya agak ribet teman-teman ya. Jadinya persamaan kuadrat juga nanti. Kalau saya gimana bikinnya? Perkalian yang hasilnya 96 dan selisihnya 4. Nah, kalau saya gini, 96 tuh kita faktorin aja, bikin pohon faktornya. Yang paling kecil dibagi berapa? Dibagi 2, hasilnya 48. Bagi berapa lagi? Bagi 2, hasilnya 24. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa, hasilnya 12. Masih bisa nggak bagi 2 lagi? Masih bisa. Bagi 2 6, bagi 2 masih bisa lagi, jadi 3. Bagi 3 udah mentok ya. Udah mentok sampai sini. Nah, sekarang kita cari kombinasi di antara ini yang ada di sini nih, yang di bawah ini, yang hasil 96, dan kita bikin dua kelompok ya, kelompok 1 dengan kelompok 2. Yang mana? Contoh yang salah dulu ya, contoh nih. Kalau saya misalkan ambil ini, kelompok yang pertama, 2 sama ini 2 set. Nah, ini contohnya nih. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Dikali dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 2, 8 kali 3, 24. Ini kalau dikaliin pasti 96, tapi selisihnya 4 bukan? Bukan, berarti ini salah. Terus gimana yang benar? Cari yang lain. Nah, sekarang coba cari yang lain. Saya ambil tadi yang ini sama ini kan. Sekarang saya geser ke sini, lebih bawah lagi. Set. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, ini berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Dikali dengan 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Ini kalau dikaliin pasti 96. Kalau diselisihin berapa? Selisihnya 4. Betul ya? Berarti dia angkanya adalah 8 sama 12 atau 12 sama 8 gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 12 dengan 8. Mana dia? Salah satu bilangan berarti yang 12 gitu ya teman-teman. Mudah ya? Kalau masih belum paham silakan diulang-ulang lagi. Nomor 26, rumus suku ke n dari barisan 0, 4, 10, 18 adalah 0, 4, 10, 18 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cek selisihnya, kan ini barisan ya. Kalau kita cek selisihnya, ini selisihnya 4, ini selisihnya 6, ini selisihnya 8. Oh, ternyata dia nggak sama, berarti dia bukan bilangan barisan aritmatika. Tapi kalau kita cek lagi selisihnya di sini berapa? 2, 2. Nanti kalau kita cek lagi nih dia akan sama nih 2, 2, 2, 2. Oh, berarti ini bilangan tingkat 2 teman-teman. Nah, kalau bilangan tingkat 2 ya, barisan tingkat 2 sorry. Kalau seperti ini ya, dimana dia ketika dicari beda yang kedua ya, dicari beda yang kedua sama, sudah sama, berarti dia pakai yang rumus ini. UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ya. Ini kalau sudah ketemu sebuah barisan yang kalau dicari selisihnya yang untuk kedua kalinya baru sama ya. Terus gimana cara nentuinnya? Ini kita ambil yang pertama, yang kedua sama yang yang paling bawah, yang tengah-tengah sama yang atas. Tapi yang bilangannya awalnya aja, berarti ini nih 2, 4, 0 ya. Perhatikan teman-teman, pelan-pelan ya kita belajarnya ya. 2-nya ini berarti dia 2A. Ini 2A, yang ini 3A tambah B, sedangkan yang ini adalah A tambah B tambah C gitu. Kita mulai dari mana? Yang paling gampang, yang paling sedikit variabelnya. Berarti yang mana dong? Yang bawah. Berarti ini 2A sama dengan 2. Berarti A nya berapa dong? A nya berarti 1. Udah simpen nih, A sama dengan 1. Nah, ketemu A sama dengan 1, masukin ke 3A tambah B. 3A tambah B sama dengan ini yang 4 gitu ya. Jadi yang 2A, yang ini 2A sama dengan 2, yang 3A tambah B sama dengan 4. Tadi A nya 1, berarti 3 dikali 1 3 ya. 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B nya berapa dong? B nya juga 1. Udah, A nya ketemu 1, B nya ketemu 1, masukin A sama B nya ke atas. Berarti A tambah B tambah C sama dengan ini 0. Tuh ya. A nya 1 tambah B nya 1 tambah C nya kita belum tahu supaya jadi 0. Berarti ini 2 kan? 2 tambah C sama dengan 0. Berarti C nya berapa dong? C nya negatif 2. Udah ketemu kan? A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Masukin ke rumus yang ini. Set. Nah, jadi UN sama dengan AN kuadrat.
A-nya kan 1, berarti 1n kuadrat ya. Cukup tulis n kuadrat aja. Tambah bn. B-nya 1, berarti 1 kali n, tulis n-nya aja. Tambah C. C-nya negatif 2, berarti tambah negatif 2, tulis kurang 2. Jadi UN sama dengan n kuadrat tambah n dikurang 2. Pas dicek ke jawabannya, jawabannya nggak ada. Jangan khawatir, jangan pusing, karena ini belum kita faktorin. Nah, kalau kita faktorin kayak tadi, buka tutup n kuadrat itu n kali n, 2 itu 1 kali 2 atau 2 kali 1, nggak ada pilihan lain kan, 2 kali 1 atau 1 kali 2. Udah gitu dia negatif, berarti di antara 1 dengan 2 itu ada yang negatif. Lihat tengah-tengahnya, di sini tengah-tengahnya berapa? Plus 1n ya, plus 1n, berarti angka yang paling besar tandanya positif, berarti ini yang positif, ini yang negatif. Jadi jawabannya n kurang 1 dikali n tambah 2 gitu ya. Jawabannya yang C. Paham ya teman-teman ya? Kalau masih belum paham silahkan diulang-ulang lagi videonya. Lanjut nomor 27, karena ini udah nggak muat saya hapus dulu ya. 27 soalnya, setiap hari catur menabung sebesar Rp500. Jika hari ini tabungan catur 12.500, besar tabungan catur 13 hari yang akan datang ya. Jadi hari ini nih tabungan catur 12.500. Besoknya nambah lagi 500, berarti besok berapa? Besoknya 13.000. Besoknya nambah lagi 500, jadinya 13.500. Tambah lagi jadi 14.000. Terus dan seterusnya ya. Pertanyaannya adalah besar tabungan catur 13 hari yang akan datang. 13 hari yang akan datang. Berarti kalau dibuat barisan, dia suku yang keberapa dong? 13 hari yang akan datang. Suku yang ke-14 ya, hati-hati, bukan suku yang ke-13 tapi suku yang ke-14. Karena yang ini kan belum dihitung nih, yang 12.500 nih suku yang pertama belum dihitung ya. 13 hari yang akan datang. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini masukin ke rumusnya. Rumusnya boleh yang umum ya, UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B, ini boleh, atau pakai rumus yang lain boleh. Emang ada rumus yang lain? Ada rumus yang lain. Ini saya ajarin cara cepatnya ya. Cara cepatnya gimana? Kalau sudah ada kayak gini, cara cepatnya gini. UN sama dengan, lihat ini berapa bedanya. Setiap ini bertambah berapa? Bertambah 500, berarti dia 500N. Langsung 500N, gitu aja. Terus 500 supaya jadi bilangan yang pertama. Kan bilangan pertama berapa? 12.500. 500 supaya jadi 12.500 ditambahin 12.000. Udah, ini rumusnya, gitu aja teman-teman ya. Gampang ya? Cukup lihat bedanya. Oh, dia bertambah 500, berarti 500N tambah supaya jadi 500 supaya jadi 12.500 tambahin 12.000. Nah, sekarang kan suku yang ke-14 nih. Suku yang ke-14 berarti 500 dikaliin dengan 14 ditambah 12.000. 500 kali 14. 500 itu sama dengan 1000 dibagi 2. Ya enggak? 1000 dibagi 2 berarti 14.000 dibagi 2 dikali 1000 dikali 14 berapa? 14.000 bagi 2 7.000. 7.000 tambah 12.000 19.000. Gitu matematika itu simpel teman-teman ya. 19.000 jawabannya. Oke, mudah ya. Insya Allah mudah. Lanjut nomor 28. Luas segitiga ABC sama dengan 6 cm kuadrat, sedangkan panjang jari-jari lingkaran dalamnya 1 cm. Panjang AB 3 cm dan BC 4 cm. Panjang jari-jari lingkaran luarnya ya. Ini agak panjang ceritanya ya. Digambar dulu kalau memang masih bingung ya. Ada segitiga ABC yang kita nggak tahu seperti apa segitiganya, apakah segitiga siku-siku, apakah segitiga sama kaki, sama sisi, sembarang kita nggak tahu ya. Anggap aja segitiganya sembarang dulu ya. A, B, C gini misalkan. A, B, C. Nah, ini A misalnya, ini B, ini C. Luasnya 6 cm kuadrat. Sedangkan panjang jari-jari lingkaran dalamnya, berarti di dalamnya ada lingkaran teman-teman nih. Di dalamnya ada lingkaran. Anggaplah nih lingkarannya gini. Ini maaf kalau gambarnya kurang bagus ya gitu ya. Ini jari-jarinya di sini 1 cm. Panjang AB-nya 3 cm, AB 3, BC-nya 4 ya. AC-nya kita nggak tahu. Panjang jari-jari lingkaran luarnya berapa? Berarti di sini ada lingkaran lagi di luarnya. Ya, ini maaf kalau gambar kurang bagus. Gini ya. Nah, gini ya. Ini ada jari-jari nih, misalkan di tengah-tengahnya sini jari-jari. Nah, ini kita nggak tahu nih jari-jarinya berapa
ya ini. Nah, kalau gini gimana? Ada jari-jari dalam R kecil, ada jari-jari luar R besar. Ini rumusnya teman-teman ya. Jari-jari lingkaran dalam itu gimana? R sama dengan R kecil ya. Jari-jari lingkaran dalam. Luas dibagi S. S itu apa? S itu sini ya. S itu setengah keliling, KL aja, setengah KLL segitiga, setengah keliling segitiga. Nah, tadi jari-jarinya berapa di sini? 1 ya. Berarti 1 sama dengan luasnya berapa tadi? Luasnya 6. Luasnya 6 per S. Ini S ya, bukan 5, hati-hati. Nah, berarti 1 itu 6 dibagi berapa dong? 6 dibagi 6 bagi 6 ya. Berarti S-nya 6, teman-teman. S-nya juga 6 cm. Nah, berarti kita bisa nggak nyari panjang AC-nya berapa? Bisa ya, kan karena S itu kan setengah keliling ya. S itu nih, S itu setengah keliling segitiga. Berarti S yang setengah keliling segitiga itu 6. 6 sama dengan setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga. Nah, keliling segitiga berarti 6 itu kan setengah dari berapa? 6 itu setengah dari 12 ya. Iya nggak? Paham ya teman-teman? Paham ya? 6 itu setengah dari 12. Berarti keliling segitiganya itu adalah 12. Nah, masukin deh yang segitiga yang udah ada apa? AB. AB-nya 3 ya. Terus BC-nya 4. Nah, terus supaya jadi 12 gimana? Supaya jadi 12. Supaya jadi 12 tambah berapa dong? Tambah 3 tambah 4 kan 7. Berarti ini 5. Berarti yang belum ketahuan AC-nya itu adalah 5 cm. Oke, karena tempatnya nggak muat saya hapus ya. Tapi saya tandain di sini. Berarti AC-nya sama dengan 5 cm ya. AC sama dengan 5 cm. Saya tulis dulu. Ya, ini saya hapus. Sudah saya hapus. Sekarang kita masuk ke R-nya. R yang besar, jari-jari lingkaran luar. Jari-jari lingkaran luar rumusnya apa? Semuanya dikaliin ya. Berarti AB kali BC kali AC nanti dibagi dengan 4 kali luas segitiga gitu ya. AB-nya tadi berapa? 3. BC-nya 4. AC-nya tadi dapat 5 sama dengan dibagi 4 kali luas segitiga. Tadi berapa luas segitiganya? Segitiganya sini tadi 6. Nah, udah dari 6. Kalau nggak ada nanti bisa dicari dengan rumus yang sudah pernah kita bahas di kelas 8 ya. Nah, coret deh nih 4 sama 4, 3 dengan 6 coret ya. Jadinya berapa? Tinggal 2. 5 dibagi 2 2,5 cm. Udah selesai. Itu jawabannya 2,5 cm ya. Kalau yang masih belum paham silakan diulang-ulang lagi. Lanjut nomor 29. Yang 28 saya hapus. Ketika berada di atas gedung, Wira melihat sebuah mobil yang berada di tempat parkir dengan sudut depresi 30 derajat. Jika tinggi gedung 20 meter, jarak mobil dengan gedung berapa ya? Berarti Wiranya ini di atas di gedung ya, di gedung. Ini misalkan gedungnya begini. Nah, ini gedung nih. Nah, si Wira di sini nih di atas. Di sini si Wira. Dia melihat sebuah mobil yang berada di tempat parkir. Misalkan ini mobilnya sini. Ini mobil set swing. Gitu ya, ini mobil ini misalkan ya. Dengan sudut depresi 30 derajat nih, jaraknya kita belum tahu berapa. Sudut depresi 30 derajat. Ini dia melihat ke sini. Apa sih sudut depresi, teman-teman? Sudut depresi itu adalah sudut yang ini nih. Yang lupa materinya, lihat sini ya. Ini sudut depresinya 30 derajat ya. Ini sudut depresi namanya. Nanti ada lagi sudut elevasi, yang mana yang ini sebelah sini ya, ini elevasi. Nah, ini kan sudut 30 derajat. Berarti kalau ini kan ini segitiga siku-siku teman-teman ya. Ini segitiga siku-siku, berarti ini berapa dong? Nah, ini 60 derajat. Yang ini siku-siku ya, ini siku-siku. Kalau ini siku-siku, ini 60, berarti ini berapa? Ini 30 derajat. Oh, gitu ya. Terus gimana? Jika tinggi gedungnya 20 meter, ini 20 meter. Jarak mobil dengan gedung berapa? Berarti yang ini berapa? Nah, ingat teman-teman nggak? Materi kelas berapa nih? Kelas 8 ya. Yang sudut 60 30
perbandingannya berapa ya. Ini sudut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini 60, ini 30. Gimana perbandingannya? Perbandingannya 1, 2 sama akar 3 gitu ya. Sedangkan di sini gambarnya angka-angkanya adalah ini 60 juga, ini 30 juga, ini 20 meter, ini nggak tahu berapa. Udah pakai perbandingan aja kan. Saya bandinginnya kiri ke kanan ya, kiri ke kanan. Berarti 1/20 akan sama dengan kiri ke kanan, tinggi per tinggi, alas per alas, akar 3 per X yang kita nggak tahu berapa. Dikali silang nggak usah ya. Ini 1, ini akar 3, berarti 1 tahu-tahu menjadi akar 3 dikali akar 3. Berarti ini juga 20-nya dikali akar 3. Jadinya 20 akar 3 meter ya, yang A. Tuh teman-teman, mudah ya, insya Allah ya. Lanjut nomor 30, soal yang terakhir. Yang ini saya hapus lagi. Hasil 2 log 1024 dikurang 3 log 729 ya. Ini basic untuk logaritma. Logaritma sebenarnya ada di kelas 10 ya, tapi kelas 9 juga ada yang basicnya ya. 2 log 1024 dikurang 3 log 729. Nah, gini gimana caranya? Kita ubah dulu ya 1024 itu menjadi berapa pangkat berapa, dan biasanya untuk kelas-kelas SMP itu masih yang basicnya itu dia sama dengan yang di sininya nih, 2 pangkat berapa gitu ya. Jadi ini 2 lognya itu 2 log 2 pangkat berapa dia? 1024. 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 10. Nanti dikurang dengan 3 log. Nah, sama nih yang 729 kita ubah jadi berapa pangkat berapa, dan biasanya sama dengan yang ini juga, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 6 gitu ya. Nah, ini kan sama nih, berarti kalau 2 log 2 pangkat 10 jadinya 10 dikali 2 log 2 dikurang dengan 6 nya sama juga kan, di 3 log 3 ya, berarti ini 6 dikali 3 log 3. Dah, log yang sama 2 log 2, 3 log 3, 4 log 3 itu akan sama dengan 1 ya. 1 berarti kan 10 kali 1 10 kan, kurang 6 kali 1 6, 10 kurang 6 4 gitu teman-teman. Oke, itu 30 10 nomor ya di part yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum bisa dipahami, saya mohon maaf ya. Nanti bisa dicek di video-video saya sebelumnya, cara-cara yang terkait dengan soal-soal yang di sini ya, pemfaktoran, kemudian tadi fungsi kuadrat dan sebagainya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk masuk SMA. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, kemudian di klik tombol like dan share ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan yang ada di video ini. Saya ulangi lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.